Kan kita pernah bahas, nggak tahu di yang episode yang mana, kita ngomongin bahwa salah satu yang penting di Islam itu adalah kebersamaan. Kebersamaan, kesepakatan bersama, komunitas, komunal sifatnya. Betul. Setelah dengan itu, saya jadi semakin paham kenapa sholat itu ajakannya kepada halayak umum. Karena ada spirit itu. Kita juga ngomongin soal kekuatan umat muslim, nggak cuma di Indonesia tapi di dunia. Ajakan untuk beribadah dan segala macamnya, termasuk jadi agak ngerti juga kenapa mengaji itu juga disiarkan. Merasanya mengaji dan sholat itu kayak kalau sholat itu lebih banyak ke diri sendiri, walaupun ya, tapi mengaji itu kayak sesuatu yang emang karena didengarkan, bukan ngaji kalau gue cuma baca sendiri. Kalau nggak ada yang dengerin, atau gue nggak dengerin, gitu. Apakah ada, entah itu hadis atau memang bahkan di Al-Quran dikatakan sebuah pernyataan bahwa ngaji itu dilakukan bareng-bareng gitu, atau ngaji itu dilakukan keras-keras gitu. Ada kayak gitunya nggak sih? Aku ambil filosofinya dulu ya, semangatnya ya. Salah satu yang aku pernah cerita sama Mas, salah satu yang baru aku sadari ketika aku belajar Islam adalah perintah Allah bahwasanya kalau kamu mau cepat dikabulin setiap doamu, kamu harus bareng-bareng untuk melakukannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam suratul Fatihah. Kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kepada Engkau ya Allah kami meminta. Berarti seolah-olah Allah bilang gini, kalau kamu mau cepat dikabulin, ibadahnya bareng-bareng, mintanya bareng-bareng. Berarti ini secara umum. Nah, hanya saja di dalam di dalam hadis ataupun perintah ataupun tradisi di dalam Islam, apakah meminta itu senantiasa dilakukan bersama-sama? Jawabannya tidak. Malah ada banyak hal yang menyampaikan bahwasanya doa itu dilakukan secara sendirian. Dan seringkali menemui sebuah efek terkuatnya ketika orang tuh memang sendirian dengan Allah. Misal ketika Allah memberikan sebuah keistimewaan ya, atau jalur khusus bagi orang-orang yang minta sama Allah, itu di tengah-tengah malam. Di saat orang-orang lain nggak tahu. Maka itu diperlukan tuh. Tapi untuk syiar, kalau misalnya untuk kekuatan, menunjukkan kekuatan, itu dilakukan bareng-bareng. Contoh misalnya, Mas tahu nggak salah satu efek daripada umroh itu adalah menunjukkan kekuatan? Oh, nggak tahu, nggak kebayang. Itu para sahabat. Dan Rasulullah ketika melakukan umroh qadha, melakukan umroh pengganti karena sempat batal karena dilarang, itu Rasulullah pas mau masuk ke dalam Masjidil Haram, itu ngelihat ada orang-orang Quraisy ngumpul. Setelah ngelihat orang-orang Quraisy ngumpul, para sahabat kan bareng-bareng pada saat itu. Rasul bilang, coba turunin kain kalian, lipetin terus kemudian ke atas sehingga kelihatan sebelah kanan. Kan itu kan kayak orang-orang haji itu kan Mas. Jadi diselimpatin ke bawah terus kemudian ditaruh di sini pakai kain ihram. Nah, itu membuka lengan sebelah kanan, itu menunjukkan kekuatan, kebersamaan dan kekuatan. Tunjukin lengan kalian bagian kanan nih, supaya orang tahu ini orang-orang muslim nih kuat semua nih. Karena yang beredar orang-orang muslim itu penyakitan, lemah. Jadi show off kekuatan itu adalah syiar. Nah, makanya azan itu bagian syiar. Maka dia harus meluas, dia harus terus kemudian terdengar. Orang-orang pengajian itu show off kekuatan. Ketika Rasul di awal-awal ingin menunjukkan Islam, Rasul show off juga kekuatan, pakai aksi dengan bareng-bareng. Tapi nggak semuanya harus bareng-bareng. Misal contoh kayak gini, ngaji, kita masuk pertanyaan Mas. Apakah ngaji itu harus bareng-bareng dan keras? Jawabannya nggak selalu. Bahkan kalau andai kan kita lagi sholat misalnya, atau Mas lagi di masjid, ada orang baca Quran, dan suara bacaan Qurannya mengganggu Mas yang lagi sedang khusyuk untuk beribadah pada Allah atau lagi ingat Allah, dia boleh ditegur. Oh gitu ya? Boleh. Jadi nggak selalu harus ya, tapi memang kalau untuk show off, silahkan. Tapi kalau memang lagi misal kontemplasi, misal kayak ketika bulan Ramadan, dia itikaf di masjid, berdiam di masjid, orang pengen sunyi, pengen mentadaburi Al-Quran, dia pengen ngelihat dosa-dosanya apa, dia pengen introspeksi, maka perlu suasana hening, maka dia nggak boleh mengeraskan bacaannya. Bahkan di dalam beberapa budaya, kayak aku di Turki Mas ya, itu kalau aku di Turki, di masjid, baca Quran, agak keras, itu ditegur Mas. Oh ya? Iya. Jangan. Dia bilang, kenapa? Karena orang-orang kesini berbeda-beda macam. Ada orang yang pengen ke masjid, ada orang di masjid pengen melakukan segala sesuatu, ada orang yang punya masalah, baca Quran untuk dirimu sendiri aja. Nah, itu tuh. Jadi memang nggak selalu harus dan nggak juga selalu nggak harus gitu maksudnya. Jadi ya opsi aja sih sebenarnya. Soalnya salah satu pemandangan paling lazim kalau ke masjid, memang orang ngaji sendiri. Iya, baca Quran sendiri, di pojokan sendiri. Itulah kenapa
ya selalu tersedia Al-Quran di situ. Tapi pada saat yang bersamaan nggak tahu ini budaya atau emang mungkin bukan show off sih. Ya. Tapi emang di Indonesia itu kan banyak pengajian Betul. yang sama. Saya sering diundang, tapi nggak gitu paham. Karena maaf nih teman-teman, buat saya ini maaf banget nih. Yasinan ya? Hah? Yasinan. Bukan. Apa? Emang kadang-kadang buat saya lebih mirip tongkrongan daripada Oke. kebayang nggak? Jadi, wah artis semua nih. Iya, iya, iya. Jadi kayak takut salah gitu, maksudnya takut salah niat gitu, maksudnya. Saya nggak gitu ngerti, kecuali memang ternyata memang dianjurkan, memang ada alasannya. Kalau dari Ustaz Felicio kan tadi kan kurang lebih bilangnya adalah show off ya, menunjukkan kekuatan. Tapi rasa-rasanya pengajian-pengajian yang dilakukan bersamaan ini kayaknya lebih kayak belajar itu ya. Oke, ada macam-macam. Maka tergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya memang harus show off, ya maksimalkan show off-nya. Karena syiar itu secara makna sederhana show off. Tapi kalau memang tujuannya adalah belajar, berarti jangan di show off. Itu tadi, makanya dia harus benar-benar rapi, benar-benar hening, benar-benar khusyuk dan seterusnya. Nah, hanya saja kalau kita lihat tadi, misalnya kalau ada Mas diundang ke acara apa sih? Biasanya yuk ke pengajian ini yuk gitu. Terus dibacain keras-keras gitu. Saya nggak pernah datang, tapi kalau Itu rukiah kali Mas. saya di Rukiah ternyata nggak beres nih orang. aku pikir jangan-jangan Mas di tengah-tengah di rukiah gitu ya. Aku pikir acara apa? Kalau dari foto-fotonya sih selalu ada kayak ustadznya, terus orang pada bareng-bareng. Oke, itu berarti kajian biasa. Iya, biasanya yang dilakukan di situ dia kayak mendalami ayat ya. Ya. Atau mendalami surat gitu kali. Mendalami ayat, mendalami surat bisa macam-macam. Kalau dalam kajianku misalnya ada juga mendalami sejarah. Kalau misalnya ada lagi mendalami fikih dan segala macam. Tapi sebenarnya itu bayangin aja Mas, kayak orang di YouTube, tapi penontonnya itu datang di situ gitu aja sih. Ya, kayak event kan sebenarnya kan. Ya, kayak event. Nah. Betul, kayak event, benar lagi.